Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan. Kitab 1 Korintus pasal yang kedua. Kitab 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan 11. Satu Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Perhatikan ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Inilah perkataan Rasul Paulus. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema kita adalah pengurus yang baik atas diri sendiri. Pengurus yang baik atas diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita menjadi seorang pengurus atas diri sendiri, maka alangkah baiknya, alangkah bijaknya kalau kita mengenal diri sendiri. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah bisa melakukan kalau kita tidak mengenal diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, ini yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan kepada kita. Jangankan kita ngurus orang lain, untuk diri sendiri kita nggak tahu. Ingat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan kelebihan dan kekurangan. Ketika Tuhan menjadikan siapa saja, pasti ada kelebihannya, ada kekurangan masing-masing daripada kita. Jadi rasanya tidak etis kalau kita terlalu menuntut apa yang menjadi kemauan kita.
disamakan dengan kita. Karena itu masing-masing kita ada kelebihan, ada kekurangan. Dan kita harus tahu. Kita harus tahu tentang keberadaan kita yang seperti itu. Nah, semua itu akan lebih bermanfaat jika kita sanggup mengenalinya. Karena yang ditakutkan, kita tidak mengenali tentang diri kita sendiri. Sehingga gambar diri kita, identitas diri kita jelek. Kenapa? Karena memang persoalan pada gambar diri kita, pada citra diri kita yang tidak bagus. Sehingga selalu kita berpikir yang negatif dan negatif seperti itu. Ketika saya mendengar sebuah renungan atau khotbah di waktu saya di mobil, Bapak-Ibu, kenapa orang seringkali dalam kehidupannya banyak keluhan dulu, mengeluh. Walaupun Tuhan memberi sesuai dengan kapasitas kita, tapi banyak keluhan-keluhan yang selalu muncul, ya. Keluhan yang selalu yang muncul. Ya. Jangan sampai yang ditakutkan, Bapak Ibu, apa yang menjadi omelan kita, apa yang menjadi persuasian kita, itu yang menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Jadi kita diajak pada pagi hari ini, sebelum kita menjadi pengurus yang baik atas diri kita sendiri, kita harus mengenali tentang diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang belum mengenal dirinya sendiri. Dia tidak tahu siapa dirinya sendiri, tidak ngerti gambar dirinya seperti apa. Dia belum tahu apa kemampuannya. Sejauh mana apa yang dia punya yang Tuhan kasih kepada kita. Bapak Ibu, kita sudah diingatkan, ya, bahwa Tuhan memberikan karunia roh. Tuhan sudah memberikan karunia rohani kepada setiap kita. Alkitab mengatakan minimal hanya satu. Ada satu pada setiap kita. Kadang-kadang satu pun kita tidak tahu apa karunia yang Tuhan kasih sama kita. Ya. Satu saja kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada pada saya. Nah, inilah Bapak Ibu yang menjadi persoalan. Ternyata ada banyak orang, ya, mungkin termasuk kita, belum mengenal dirinya sendiri dan tidak tahu, belum tahu apa yang menjadi sebuah kemampuan. Kalau kita ini tidak mengerti bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan apa yang kita lakukan. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan sebuah keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Bapak Ibu, ketika kita paham, ketika kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan manusia yang unik, ya, ada sebuah keunikan, ya, ada sebuah kemampuan yang berbeda-beda, Bapak Ibu, kita akan bisa menerima satu dengan yang lain. Kita bisa menerima, kita bisa menghargai, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Bapak Ibu, waktu pada sermon saya berkata, kalau saya terlalu menuntut mau menjadi apa yang seperti ada pikiran saya
saya bicara, saya menulis, saya dikatakan. Ya. Kita diingatkan, kita tidak bisa menjadi Tuhan atas temanmu tentang kita. Walaupun mungkin dia dekat dengan kita, mereka selalu bersama-sama dengan kita tidak bisa menjadi Tuhan atas mereka. Kok bisa, Pak? Ya, dia selalu begitu. Yang satu nuntut ini, yang satu nuntut ini, tidak ketemu. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan menjadikan kita itu unik, berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda-beda. Ketika Tuhan memberikan itu kepada setiap kita mengenalinya, kita tahu. Bapak Ibu, saya percaya kita bisa mengelolanya dengan baik. Kita bisa menjadikan itu sesuatu yang baik. Karena begini Bapak Ibu, Saudara, apa maksudnya Bapak dengan mengenali diri? Apa artinya kita mengenali diri sendiri? Ya. Artinya bahwa kita harus mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Sadar, apa kekurangan saya, apa kelemahan saya, apa kelebihan saya. Ya. Kalau kita selalu ngotot Bapak Ibu, karena kita selalu bersegan. Yang lemah, ada kekurangannya yang nggak tahu, kalau diingatkan ya sadar. Oh iya ya, dalam hal itu saya mungkin ada kekurangan. Jangan kemudian kita merasa benar sendiri. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan selalu ribut. Kenapa? Karena kita merasa bahwa semuanya dalam kehidupan kita itu benar. Dan jangan lupa, ada kelebihannya, ada kelemahan yang masing-masing kita punya. Tidak hanya itu, kita harus juga dapat memanfaatkan kelebihan ya, semaksimal mungkin. Apa yang kita punya, mari kita pakai ya, semaksimal mungkin. Sebaliknya, apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, harus kita terima, harus kita siasati, ya, agar tidak membuat kita menjadi jatuh. Kelebihannya, kekuatan kita, mari kita maksimalkan. Tetapi apa yang menjadi kekurangan kita, mari kita siasati. Kita harus bisa menerimanya, supaya kita tidak menjadi jatuh. Waktu kita bisa ya, mampu mengenali diri kita dengan baik, Bapak Ibu, maka kita pun akan mampu memimpin orang lain ya, itu dengan baik. Dan guru sekarang lagi, guru sendiri saya nggak tahu. Bagaimana Bapak? Ada gambar diri yang tembus, yang tidak baik. Bagaimana kemudian kita dipercaya memimpin orang lain, ya? Orang yang dipercayakan kepada kita. Lalu bicara apa? Saya mengajak kepada setiap kita, sebelum kita bisa mengurus diri sendiri, mari kita belajar untuk mengenali diri sendiri. Kenapa? Itu yang akan membuat kita siap, ya, mampu ya, memimpin orang lain itu dengan baik.
Pertanyaannya, mengapa kita perlu berpikir demikian? Kenapa kita harus seperti ini, punya pemikiran yang seperti ini? Mengenal diri. Karena tanpa pengenalan diri yang cukup, Bapak Ibu, wajar kemudian kita akan terombang-ambing di antara ketakutan, antara gengsi, antara ketidaknyamanan, antara ketidakpercayaan diri yang berlebih. Kenapa? Kita tidak mengenal diri. Akhirnya membuat seperti itu. Kita mudah diombang-ambingkan. Kita merasa tidak nyaman, kita tidak bisa percaya diri, dan sebagainya. Akhirnya apa? Lalu kita hanya berpikir, hanya seperti kayak kata dalam tempurung. Dan mencoba merasa diri baik itu karena sebuah prestasi. Kenapa ini seperti itu? Bapak Ibu, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Bahwa kedewasaan iman Paulus ya, dan kualifikasinya, Bapak Ibu, bagi seorang pemimpin terlihat daripada kebebasannya melayani sesama. Itu karena anugerahnya. Dia telah dipanggil sebagai seorang pelayan. Dia tidak mencoba menutupi dirinya, citra dirinya yang buruk. Dia harus berani mengakui segala kekurangannya, keburukannya, kira seperti itu. Atau membuat orang lain terkesan ya, dengan keenggaran. Bapak Ibu, saudara, anak muda, mari saya hari pagi hari ini mengajak kepada kita untuk lebih dulu mengenali diri. Artinya apa? Ada kelemahan, ada kekuatan, ada kelebihan yang harus kita miliki. Kalau gereja, kita bisa menyadari bahwa ini masa semuanya akan nyaman. Kenapa? Satu dengan yang lain paham. Dan pastinya apa namanya? Menuju caci maki, tuntut dan sebagainya. Itu sangat minimal sekali. Makanya Bapak Ibu, ada kelebihan yang kita miliki, yang kekurangan kita boleh, kita saling menutupi satu dengan yang lain. Dan itu bagi satu Bapak Ibu, itu luar biasa. Jadi tidak akan ada intrik-intrik, unik-unik yang ada di dalam sebuah komunitas, bahkan di dalam itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apa yang dikatakan yang kedua? Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Bapak Ibu, ada satu sisi yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dan mungkin itu yang kita hidupi. Apa maksudnya? Paulus katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Jujur Bapak lihat Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita ini lebih banyak mengurus tentang orang lain
Kalau kita melihat orang lain begitu detail, dan ujung rambut sampai ujung kaki itu detail kita mengamatinya. Tetapi lupa, dia tidak tahu siapa dirinya. Bapak Ibu, jangan sampai ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini hanya mengurusi, sibuk dengan mengurusi orang lah. Ya, dia selalu kira-kira begitu kan? Kalau itu hubungan orang lain itu luar biasa. Ngurusi orang lain luar biasa. Ngurusi rumah tangganya orang lain luar biasa. Dan sebagainya. Rasul Paulus katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Satu yang menarik, Bapak Ibu, dikatakan di sini, yang Paulus hanya ingin lebih daripada yang lain, Bapak Ibu, apa dikatakan? Yesus Kristus. Dia ingin mengetahui tentang Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kalau dia berbicara tentang orang lain, satu yang menjadi fokusnya, satu yang menjadi targetnya apa? Yaitu siapa Yesus? Dia yang disalibkan. Itu yang kira-kira menjadi urusan dengan orang lain. Coba tengok dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam kehidupan yang Tuhan kasih, Bapak Ibu, semua itu karena kasih kami. Waktu dan sebagainya, Bapak Ibu, itu sesuatu yang Tuhan kasih kepada kita. Tetapi seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak punya target. Kita tidak punya sebuah pencapaian seperti itu. Bahasanya katanya mengalir, nggak tahu mengalirnya apa. Ya. Kadang-kadang bahasa yang kadang-kadang kita pakai semuanya kan proses. Ya. Ini proses, tapi kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang kelihatannya rohani, tetapi nggak rohani dari orang ini. Bapak Ibu, jujur, seringkali sudah banyak hal yang kita dapatkan, banyak hal yang memberkati kita, entah itu di gereja, entah di mana kita mendengar firman Tuhan, entah siapa yang menyampaikan, terlalu banyak hal yang membuat kita diberkati. Tapi kadang-kadang hanya pada tataran kita. Kapan? Ya. Saya punya target. Apa yang menjadi pencapaian saya seperti itu? Dia mengalir. Dia mengalir saja. Bapak Ibu, kenapa? Karena tidak ada target, tidak ada pencapaian, Bapak Ibu. Ya sudah. Banyak yang kita urus, yang kadang-kadang tidak perlu, tidak urus, itu menjadi urusan kita. Mari Bapak Ibu, jangan habiskan waktunya hanya untuk urus orang lain. Bajunya, rambutnya, rumah tangganya, apa saja, jangan. Urus. Jadi pengurus yang baik atas dirimu sendiri. Kalau kamu ngurusi orang lain, urusi tentang Yesus. Gak ada yang lain saya urusi. Untuk orang lain hanya satu, tentang Yesus. Obrolan kita, ya, apa saja, hanya satu. Yang lain,
Paulus dengan tegas mengatakan aku sudah memutuskan. Ya. Aku tidak ingin tahu, tidak ingin tahu apa-apa di antara kamu. Enggak ada yang perlu. Hanya satu yang dia mau, yaitu Yesus Kristus. Orang yang dewasa, orang yang dewasa rohani itu harus punya target. Kalau kita pulang dari layanan di Kapita, saya sedar mendengar khotbah tentang menjadi orang yang dewasa dengan Tuhan. Apa tandanya orang-orang yang tidak dewasa? Kerjanya jaga, kumpul-kumpul jaga. Itu dia saja. Katanya jadi tidak ada target. Nanti saya umur sekian kita sudah punya apa? Untuk usia sekian kita sudah nikah. Saya punya itu saja. Kenapa? Ya, anak lama. Karena tidak dewasa, tidak punya target. Jadi harus punya sebuah target. Apa yang kita harapkan, apa yang kira-kira kita rindukan seperti itu. Tidak hanya boleh mengalir begitu saja. Tahun sekian harus begini, tahun sekian harus begini, tahun sekian begini. Sebab itu Bapak-Ibu nanti minggu depan kita akan rapat jemaat sesuai dengan tata gereja kita di KN. Itu setiap tahun itu minimal ada rapat jemaat. Nanti di depan kita akan rapat jemaat. Siapa yang rapat itu saya harapkan yang sudah menjadi anggota, ya remaja, yang pemuda, dan orang tua kita akan rapat. Karena ada banyak kebijakan-kebijakan yang kita putuskan bersama-sama. Ya. Berkesan selama ini hanya sepihak, seperti hanya gereja yang menentukan. Tapi nanti mulai ke depan Bapak Ibu, semua kebijakan, semua keputusan adalah berdasarkan daripada keputusan bersama. Seperti berkesan. Karena ini dulu dicanangkan, kita kembali, nanti kita akan rapat kembali, akan kita tinjau lagi. Apakah kira-kira persembahannya terlalu banyak begitu? 3 kantong merah punyanya operasional gereja, yang biru untuk tasnya jemaat, yang merah masih ada 4 biru. Jadi yang kita harapkan Bapak Ibu, kita selesai ibadah minggu depan dan kalau nanti Bapak Ibu pulang, jangan salahkan nanti kalau ada keputusan yang kita buat bersama-sama itu kemudian menyasar ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini penting. Jangan sampai kita tidak punya target. Harus punya target. Harus punya sebuah pencapaian seperti itu. Sehingga waktu kita hanya nanti concern di sini. Concern kita tidak membanding-bandingkan, tidak mengurusi tentang orang lain. Tetapi kita bisa apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita lakukan bersama-sama. Demikian dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengurusi yang kita urus orang lain bukan diri kita sendiri. Kita ada banyak kelemahan, ada banyak kemampuan yang kita bisa maksimalkan. Ada kelemahan kita yang harus kita kaji, ya? Yang harus kita sadari. Apa itu? Apa yang kita buat? Dan berkata ya saya dari lahir sampai saya begini. Sampai mau terima apa tidak? Ibu kita.
Oh iya, ada kelemahan. Ada sesuatu yang saya merasa kuat dalam hal ini. Malah kita tak kerjakan. Bapak Ibu, tentunya dengan sebuah harapan. Kita bikin gereja, kita ada tempat lebih, semakin hadir, ya, semakin berbicara, semakin lebih apa namanya bertumbuh, jiwa-jiwanya juga. Ada sebuah gereja dan sebuah altar yang meningkatlah kira-kira seperti ini. Dari mana? Karena kita sudah belajar, tahu, ngerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita belajar. Saya ingin kita hari ini belajar seperti Rasul Paulus untuk memutuskan, ya, untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kita. Bukan artinya acuh, bukan artinya kita tidak mau menjadi tenang, tidak juga. Kepo. Ada nggak contoh kepoan? Petrus itu kepo ini kalau nggak salah singkatan yang begini dia. Kepo. Nggak tahu ya. Betul lah saya. Kepo itu ternyata singkatan. Apa? Hah? Itu bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Kepo itu adalah singkatan dari bahasa Inggris. Dia ingin tahu, artinya begitu ya. Ingin mengetahui, ingin tahu. Kepo. Saya tidak mengadakan, tapi memang ada. Saya nggak hafal apa terjemahannya, kepanjangan daripada kepo itu bahasa Inggris. Yang artinya memang ingin tahu urusan orang lain gitu. Tapi nggak pernah tahu tentang diri sendiri. Yuk, hari ini saya berharap kita berhenti. Sama keputusan kita, tidak baik. Dilaranglah. Itu. Petrus juga sama. Di dalam surat apa itu dia mengatakan, dia tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana tentang apa itu? Yohanes. Dia bertanya. Yesus sedang menjelaskan tentang sebuah penggembalaan tentang siapa? Yohanes, kira-kira begitu. Sedang berbicara kepada Petrus tentang Yohanes. Tetapi Petrus ini bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Yesus, nanti kira-kira bagaimana matinya daripada Yohanes? Apa urusannya? Kata firman Tuhan. Ngapain ngurusin matinya temanmu, kira-kira begitu. Itu satu contoh Bapak Ibu yang memang terjadi seperti itu. Bicaranya sudah berbeda. Tuhan ingin mengajak kepada Petrus berbicara tentang sebuah penggembalaan begitu. Tetapi yang ditanyakan Petrus kepada Yesus tentang Yohanes, dia matinya nanti seperti apa, bagaimana nanti. Kita harus matinya seperti itu. Mari Bapak Ibu Tuhan, dengan singkat hari ini saya ingin mengajak kepada setiap kita. Mari kita belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Artinya apa? Kita belajar untuk tahu apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi kekuatan kita. Tetapi kita juga belajar, kita harus tahu apa sebenarnya kelemahan yang ada pada kita. Ketika kita tahu tentang dua hal tadi Bapak Ibu, maka kita akan bisa menjadi seorang pengurus yang baik atas diri kita sendiri. Dan stop. Berhenti.
jangan kita ingin tahu, kepo dengan orang lain. Adakah saya itu? Kenapa hari ini saya tidak? Apa yang kamu tidak? Kita biar kita belajar satu akan saja kita belajar saja pelan-pelan. Ini bawa orang-orang berarti itu. Saya kan nggak ada kerjaan yang lain kita ngurusin yang orang-orang. Jadi biarlah kita satu dengan yang lain, kita belajar. Itu yang sungguh yang menjadi sebuah kerinduan Tuhan. Jangan sampai waktu kita sendiri tidak punya target kita. Hanya banyak waktu kita untuk memenuhi kebutuhan yang baik. Atas diri mari maksimalkan semua kemampuan yang ada pada kita. Kalau ada sesuatu yang dalam hidup kita, mampu belajar bagaimana mengulangi, memahami. Sehingga Bapak saya yakin kebersamaan kita, unity kita, dan fellowship kita itu akan menjadi tidak hanya di gereja, di keluarga, dimanapun Bapak berada, kita akan bisa menikmati sebuah